Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Kama qala al-hadis. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, segenap hadirin wal hadirat yang saya muliakan, terkhusus kepada al-mukarram Bapak Kiai Haji Mukhtar Mansur selaku pembina Yayasan Salafiyah beserta anggota. Yang saya muliakan Bapak Kiai Agus Syakur selaku pengurus Yayasan Salafiyah beserta anggota. Yang saya muliakan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Jalil Fadli selaku pengawas Yayasan Salafiyah beserta anggota yang saya muliakan. Yang terhormat Bapak Kiai Habib selaku Komite Madrasah Sanawiyah Salafiyah yang saya muliakan. Yang terhormat Bapak Ibu Guru MTS Salafiyah beserta karyawan yang saya muliakan. Yang saya muliakan segenap Bapak Ibu wali murid atau yang mewakili yang mungkin pada saat ini tidak bisa hadir karena kondisi adanya COVID-19. Semuanya terkhusus pada wali murid kelas 9 yang saya muliakan. Kepada anak-anakku siswa-siswi kelas 9 MTS Salafiyah yang mewakili atau yang diwakili yang saat ini tidak bisa hadir ke MTS Salafiyah, yang kemungkinan masih di rumah, semuanya yang saya cintai dan saya banggakan. Anak-anakku siswa-siswi kelas 7 dan kelas 8 yang mewakili atau yang diwakili yang saat ini berada di rumah, mungkin ada yang di Jakarta, ada yang di Kalimantan, ada yang di Palembang. Semuanya yang saya banggakan dan saya cintai. Pada kesempatan siang pagi hari ini, marilah bersama-sama kita manjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa mengadakan pelepasan kelas 9 MTS Salafiyah tahun ajaran 2019-2020 walaupun dalam keadaan yang sangat sederhana. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita kerjakan, kita lakukan pada siang hari ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salam salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim alaihi. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, saya di sini mewakili dari rekan-rekan Dewan Guru Karyawan MTS Salafiyah akan menyampaikan beberapa hal
Yang pertama kaitan dengan kemadrasahan, bahwa MTS Salafiyah pada tahun ini untuk kelas 7 itu berjumlah 207 siswa. Untuk kelas 8 berjumlah 171, dan untuk kelas 9 berjumlah 196. Ini adalah jumlah yang besar dalam perhitungan jumlah siswa kita. Maka yang pertama saya sampaikan kepada segenap teman-teman guru, karyawan MTS Salafiyah, mari kita bersama-sama tingkatkan dedikasi kita, tingkatkan kedisiplinan kita dalam apa? Dalam memberikan ilmu, dalam memberikan perjuangan untuk demi apa? Kemajuan MTS Salafiyah pada khususnya dan kemajuan Islam pada umumnya. Selanjutnya kaitan dengan sarpras. Kita alhamdulillah secara gedung, ruangan, dan sarana prasarana yang lain insya Allah secara standar sudah mencukupi. Hanya mungkin sebagian yang secara standar itu masih kurang. Itu perlu saya sampaikan kepada yayasan bahwa perpustakaan kita perlu tingkatkan, karena dengan jumlah siswa yang hampir 600, kita dengan keadaan kesederhanaan perpustakaan, maka perlu untuk kita tingkatkan bersama-sama. Bapak Ibu yang saya muliakan, kaitan dengan komputer, alhamdulillah, kaitan dengan internet, sarana-sarana yang lain, kita sudah bisa mencukupi dengan standar pendidikan yang ada. Insya Allah dengan perangkat-perangkat terbaru ini yang dimotori oleh Bapak Mustafa dan Bapak Amrin, ini kaitan dengan penyediaan komputer, penyediaan kaitan dengan internet, insya Allah MTS Salafiyah sudah sangat memadai. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya laporkan kaitan dengan KBM daring masa COVID-19. Kami segenap jajaran guru dan karyawan MTS Salafiyah berusaha bagaimana agar siswa-siswi kita yang ada di rumah akan senantiasa belajar dan mengasah dirinya dalam keilmuan. Maka kami menyelenggarakan pendidikan model daring. Penugasan-penugasan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kepada siswa kita, walaupun dalam keterbatasan, insya Allah akan memberikan manfaat, memberikan barokah ketika itu diberikan dengan keikhlasan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami sampaikan, alhamdulillah mulai hari kemarin MTS Salafiyah mengadakan PAT, penilaian akhir tahun dengan model daring. Ini kita lakukan walaupun mungkin dalam keadaan keterbatasan siswa kita, dengan kita berusaha semaksimal mungkin itu kita pantau bersama-sama kaitan dengan penilaian akhir semester. Mohon doanya semoga PAT MTS Salafiyah untuk kenaikan kelas bisa sukses, anak-anak kita bisa mengikuti dengan 100%. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya perlu kami sampaikan kaitan dengan ujian Bapak Ibu. Dengan adanya pencegahan COVID-19, kami dari awal sudah berusaha semaksimal mungkin agar penyelenggaraan ujian, baik itu ujian UMBNBK, ujian nasional atau ujian madrasah bisa terlaksana dengan baik dan sukses. Maka kami lakukan beberapa tahapan-tahapan kaitan dengan agar ujian itu bisa sukses 100%. Kita bersama Dewan Guru, Operator, dan karyawan melakukan simulasi ujian, baik itu yang UMBN, atau ujian madrasah. Setelah simulasi kita adakan geladi bersih sebagai persiapan final untuk anak-anak kita mempersiapkan diri mengikuti ujian.
Tapi apa daya bahwa kebijakan pemerintah kaitan dengan ujian, kami dalam pelaksanaan itu malah tanggal 16 Maret ini anak-anak kita kelas 9 dan kita sudah siap 100%, sudah hadir di ruang komputer untuk sesi pertama mengikuti ujian madrasah berstandar nasional. Tapi setelah siswa-siswi kita berada di ruang komputer, dibuka, ketika login ternyata soalnya tidak muncul. Dari situ ada edaran dari pemerintah kaitan dengan ujian, baik itu ujian madrasah, ujian nasional, itu ditiadakan. Artinya ujian madrasah, ujian nasional UMBLPK ditiadakan dengan adanya surat edaran Menteri Pendidikan Nasional yaitu nomor 4 tahun 2020 dan edaran Menteri Agama nomor 686 tahun 2020. Ini UMBN dan UN ditiadakan. Sesuai dengan edaran Menteri Agama nomor 686 kaitan dengan ujian madrasah, maka kami mengambil kebijakan ujian madrasah di MT Salafiyah kami juga ditiadakan. Karena apa? Karena dengan keterbatasan sarana prasarana yang ada, terutama anak-anak kita banyak di pondok pesantren, kaitan dengan HP Android kekurangan banyak. Maka kami putuskan untuk kaitan dengan nilai kelulusan diambil dari nilai semester 1 sampai dengan semester 5, ditambah dengan semester 6 untuk kelas 9, ditambah lagi dengan nilai prestasi. Ini menjadi acuan bahwa untuk kaitan dengan nilai kelulusan siswa-siswi kita kelas 9 tahun pelajaran 2019-2020 diambil dari nilai semester 1 kelas 7 dan nilai semester 5 kelas 9 atau semester ganjil, ditambah dengan semester 6 kalau di kelas 9 itu semester genap, ditambah dengan nilai prestasi. Itu kaitan dengan ujian. Sebetulnya kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Kalau DNS sudah dipersiapkan, DNT sudah keluar, tapi kebijakan pemerintah mengatakan demikian. Bapak Ibu yang saya muliakan, selanjutnya untuk anak-anakku kelas 9, walaupun kalian tidak mengikuti ujian, tapi secara kelulusan jangan khawatir, kalian adalah sah sebagai siswa yang tamat dari MTS Salafiyah dan itu diakui secara nasional. Jadi jangan khawatir bahwa tidak ujian UN, tidak ujian UMBN, bahwa kelulusan saya diragukan. Kelulusan panjenengan secara negara itu panjenengan dianggap sah karena sesuai dengan kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan kebijakan Menteri Agama. Jadi dimanapun Anda berada, siswa-siswi kita kelas 9 pada masa pandemi Covid, walaupun tidak ada ujian UN, UMBN dan ujian madrasah, jangan minder karena secara kelulusan panjenengan dianggap lulus. Selanjutnya anak-anakku sekalian, saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi panjenengan mungkin kelas 9 yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk belajar dengan secara giat di kelas 9, tapi ternyata tidak ada ujian. Jadi itu betul-betul kami dari madrasah mewakili dari teman-teman guru dan karyawan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena itu adalah kebijakan bersama pemerintah. Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Selanjutnya
Juga mohon maaf kepada segenap wali murid siswa-siswi kelas 9 karena putra panjenengan tidak bisa mengeluarkan keilmuannya secara maksimal untuk mengerjakan tes di kelas 9. Karena mungkin bisa saja anak-anakku yang kelas 7 biasa saja, kelas 8 biasa saja, kelas 9 belajar dengan giat untuk tujuannya adalah biar mengikuti ujian, tapi ternyata tidak ada ujian. Itu betul. Kami dari segenap Dewan Guru Madrasah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Anak-anakku kelas 9 yang saya cintai, saya sampaikan setelah panjenengan nanti melanjutkan meninggalkan MTS Salafiyah untuk melanjutkan cita-cita panjenengan, gantungkanlah cita-cita setinggi langit. Ya, cita-cita harus dikejar, harus diusahakan, harus diupayakan semaksimal mungkin. Setelah panjenengan berusaha, baru setelah itu adalah tawakal. Maka pesan Pak Guru dengan anak-anakku kelas 9, panjenengan jangan lupakan alma mater. Jangan lupakan alma mater MTS Salafiyah. Dan apa yang telah Bapak Ibu sampaikan kepada panjenengan, amalkan. Amalkan sebisa panjenengan, semampu panjenengan. Karena al-ilmu bila amalin kasajarin bila tamarin. Ketika ilmu tidak diamalkan, bagaikan pohon tidak berbuah. Ini kalau pohon mangga tidak berbuah, biasanya kapan? Ditebang. Karena pohon mangga itu yang diharapkan buahnya. Pohon jambu sudah lama tidak berbuah, biasanya ditebang atau tidak? Ditebang. Ini kaitan dengan keilmuan. Maka biar ilmu itu bisa bermanfaat, memberikan asar kepada kita, maka ilmu adalah harus diamalkan. Tujuan ilmu, bagaimana ilmu itu bisa merubah kita, merubah diri kita dari arah yang kurang baik menjadi lebih baik ke depan. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, selama ini Bapak Ibu Guru mendidik panjenengan, mengarahkan panjenengan kebersamaan kita sudah 3 tahun. Di sana terjadi tegur sapa, mungkin panjenengan dimarahi oleh Bapak Ibu Guru, dihukum dan lain sebagainya. Itu semata-mata Bapak Ibu Guru bukan berarti benci dengan panjenengan. Itu malah justru menjadi ungkapan rasa cinta kasih Bapak Ibu Guru. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengarahkan panjenengan ke arah yang lebih baik. Sama sekali Bapak Ibu Guru ketika memberikan hukuman bukan karena benci, bukan karena bukan karena dendam, tapi betul-betul karena tujuannya adalah untuk mengarahkan panjenengan semuanya untuk ke arah yang lebih baik. Itu anak-anakku, dan mohon diingat kaitan dengan pesan Bapak Ibu Guru yang sudah disampaikan ke panjenengan semuanya. Jangan lupakan kami dan senantiasa berjuang demi kesuksesan, khususnya kesuksesan diri sendiri, kesuksesan agama, keluarga, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya muliakan, selanjutnya kaitan dengan PPDB. Alhamdulillah kami dari MTS Salafiyah kaitan dengan PPDB ini sudah ada siswa yang daftar ke kita, itu adalah 114. Ini alhamdulillah kepercayaan masyarakat masih tinggi kepada kita. Itu berarti merupakan wujud tanggung jawab kita bersama. Bagaimana setelah masyarakat percaya dengan kita, maka kita harus berusaha bagaimana mendidik anak didik kita dengan sungguh-sungguh, biar betul-betul menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu yang saya muliakan, selanjutnya saya selaku Kepala Madrasah mohon doanya terkhusus yang pertama kepada anak-anakku kelas 9 ini yang mau meninggalkan MTS Salafiyah. Betul, semoga anak-anakku sekalian menjadi anak-anak yang solih dan solihah, menjadi anak-anak yang berilmu, bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan selanjutnya untuk anak-anakku kelas 7 dan 8, semoga dalam menuntut ilmu di MTS Salafiyah diberikan kemantapan, diberikan istiqomah, kesemangatan dalam menuntut ilmu sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ketiga, mohon doanya kaitan dengan kami Bapak Ibu guru karyawan di MTS Salafiyah. Semoga senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin, diberikan keikhlasan, kesabaran dalam menyampaikan ilmunya kepada anak-anak kami. Keikhlasan itu akan memberikan kemanfaatan kepada semuanya, dan semoga guru-guru kami diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang solih dan solihah, diberikan rezeki yang halal, barakah dan berlimpah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, selanjutnya kaitan dengan kami yang sudah mendidik siswa-siswi MTS Salafiyah khususnya kelas 9, kami diberikan kepercayaan oleh wali murid untuk membina, mengarahkan, membimbing anak-anak kami khususnya kelas 9 selama 3 tahun. Mungkin selama ini yang kami lakukan tidak berkenan oleh Bapak Ibu wali murid kelas 9, karena mungkin ketika di sekolah dimarahi, pulang menyampaikan ke orang tua, bisa saja orang tua tidak berkenan. Itu betul, kami mewakili segenap rekan-rekan guru dan karyawan MTS Salafiyah mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada wali murid khususnya. Dan selanjutnya kami mewakili dari rekan-rekan guru dan karyawan MTS Salafiyah memasrahkan kembali kepada Bapak Ibu wali murid. Karena apa? Karena sudah waktunya untuk kami kembalikan. Sudah 3 tahun jenjang pendidikan di MTS Salafiyah adalah 3 tahun. Monggo Bapak Ibu wali murid untuk dilanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Mungkin di MA, mungkin di SMA, mungkin di pondok pesantren. Harapan saya kaitan dengan melanjutkan pendidikan, ya pendidikan yang terdekat. Kalau yang terdekat kan lebih baik dekat. Yang dekat ya dengan yang satu yayasan, satu lingkungan. Itu harapan dari kami guru MTS Salafiyah. Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akhirnya selamat jalan anak-anakku. Semoga kalian semuanya sukses dalam meraih cita-cita, mendapatkan kemanfaat dunia dan akhirat, mendapatkan keberkahan. Akhirnya anak-anakku menjadi anak-anak yang unggul, dekat
dengan Allah, dekat dengan manusia, menjadi anak-anak yang betul-betul dicintai oleh Allah, dicintai oleh masyarakat, yaitu anak-anak yang solih dan soleh. Mungkin itu, terima kasih, segala khilaf mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.